Jadi kalau memang PDIP itu luar biasa dan hebat, tangkaplah Harun Masiku, bersihkan namamu, jangan salahkan yang lain. Tentang Harun Masiku, kalau dibahas maka PDIP kan selalu marah. Apa yang dikatakan oleh saudara Deddy Sitorus berikut ini adalah bentuk kemarahan daripada PDIP. Tetapi kalau saya lihat mereka marah, tapi mereka tidak memberikan solusi bagaimana supaya kasus Harun Masiku ini segera terselesaikan. Nah, bagaimana bentuk kemarahan daripada Deddy Sitorus ini sebagai perpanjangan dari ketua umumnya. Mari kita dengarkan berikut ini. Naiknya lagi kasus HM yang bolak-balik diangkat dan dijadikan amunisi untuk menyerang PDI Perjuangan. Dari situ kita bisa menyimak siapa yang ada di belakangnya karena kami tidak melihat progres, ya. Jadi itu sudah jelas. Nah, arah pembicaraan ini juga kita tahu mereka mau menyasar siapa yang ada di belakangnya katanya. Nah, wajar dong KPK itu akan selalu memanggil dari pihak PDIP. Harun Masiku kan kader PDIP, calegnya yang dari PDIP. Masa yang dipanggil dari Demokrat, sekalipun dulu Harun Masiku itu adalah berada di Demokrat. Tetapi kan Harun Masiku itu calegnya dari PDIP, ya, dan menggantikan caleg terpilih yang meninggal dunia, ya, dari Nazarudin Kemas dari PDIP. Ya wajar kalau KPK selalu memanggil dari pihak PDIP. Kemarin Hasto, ya, sekarang mantan menterinya yaitu Yasona Lawli, ya. Jadi wajar. Yang nggak wajar itu PDIP yang marah. Mereka yang nggak wajar, nggak pantas mereka marah, ya. Justru kalau memang ada niat untuk membereskan kasus ini, mereka tidak perlu melakukan konferensi pers seperti ini. Mereka cukup datangin KPK. Ayo kita usut, ayo kita cari Harun Masiku. Ayo kita bersama-sama mencari keberadaan Harun Masiku supaya beres. Kan begitu. Ya? Kalau tidak ada apa-apanya, ini jangan selalu dibilang ada orang di belakang siapa? Di belakang Harun Masiku ya kalian. Ya, jangan bilang di belakang kalau Harun Masiku dia angkat lagi kasusnya mau ditangkap, kalian bilang adalah yang mengompor-ngomporin ini supaya diituin Harun Masiku. Ya iyalah, ya Harun Masiku harus ditangkap. Bukan ini, karena ini bukan lagi soal suap yang 600 juta. Kalau diusut berita dari dulu di tahun 2020, ya, Hasto Kristianto mengatakan bahwa memang PDIP mendorong supaya Harun Masiku yang menggantikan Nazarudin Kemas, ya, bahwa partai punya wewenang untuk mencari pengganti daripada almarhum Nazarudin Kemas, ya kan? Nah, sudah deal di sana, tapi tiba-tiba ketangkap bahwa Harun Masiku juga memberikan uang sogokan, memberikan uang suap untuk memperlancar proses dia menjadi anggota DPR RI. Nah, sini kan sudah aneh, ya, sini sudah aneh. PDIP mengatakan bahwa mereka sudah mendorong Harun Masiku yang maju. Toh ngapain juga Harun Masiku memberikan uang suap 600 juta itu? Nah, di balik itu, kalau memang tidak ada masalah yang dibawa, yang disembunyikan, yang dirahasiakan tentang Harun Masiku ini, harusnya PDIP lah yang berada di jalur terdepan untuk menangkap Harun Masiku.
Jangan selalu menyalahkan orang, jangan selalu menyalahkan ada yang di belakang ini. Ya, PDIP selalu dikriminalisasi. Kalau ada apa-apa selalu diangkat ini untuk mengapakan PDIP. Ya kalau kalian mau beres, ya bantu. Ya, bantu kan Harun Masiku dari PDIP. Harun Masiku dari partai dia. Masa yang dipanggil dari Golkar, masa yang dipanggil dari Gerindra, yang dipanggil dari PSI, ya, yang dipanggil dari PAN, atau yang dipanggil dari PKB? Ya nggak mungkin kan? Yang dipanggil ya dari PDIP, karena Harun Masiku orang PDIP. Jadi gimana ini? Jadi selalu seakan-akan ini partai pemenang pemilu nih, PDIP nih, merasa dikriminalisasi, merengek. Jadi saya bingung nih, kalau sebesar PDIP secengeng begini, setelah kalah ternyata mereka cengeng, kalah dalam arti pilpres ya. Setelah calon mereka si Janggar itu kalah, mereka ternyata cengeng banget. PDIP ternyata cengeng banget, sekalipun mereka selalu berkata bahwa waktu kami telah melewati berbagai macam tantangan, perjuangan kami sampai dibilang itu ya, sampai berdarah-darah dibilang. Megawati bilang berdarah-darah, entah kapan Megawati berdarah-darah. Ya, yang berdarah-darah itu para anak buahnya di lapangan sana, ya kan? Dia hanya ngomong-ngomong memberikan apa itu, ya kan? Jadi kalau memang benar, janganlah secengeng ini selalu bilang dikriminalisasi lah, selalu bilang Harun Masiku sengaja diangkat, sengaja dikasuskan kembali untuk menjatuhkan PDIP. Iya, karena apa? Sampai hari ini PDIP tidak mau membantu, dalam tanda petik menurut pandangan saya, sampai hari ini PDIP tidak memberikan support, dukungan atau bantuannya bagaimana supaya Harun Masiku tertangkap. Justru malah ketua umumnya mengatakan kalau Hasto dipanggil, saya akan datang. Apa yang dia datang? Membela Hasto. Ya kan? Wajar sih dia membela kadernya, tapi dari gaya bahasanya itu dia ingin mengintervensi hukum. Sebagai ketua umum partai dia menunjukkan bahwa saya presiden kelima, saya pernah jadi panglima tertinggi, saya ketua umum partai. Ya itu kan. Jadi kalau memang PDIP itu luar biasa dan hebat, tangkaplah Harun Masiku, bersihkan namamu, jangan salahkan yang lain.